Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mei ya. Saya panggil Mbak Mei karena saya terbiasa manggil Mbak Mei. Saya panggil Bu nanti malah lucu ya. Terima kasih kepada Mbak Mei atas waktunya pada pagi ini sebagai keynote speaker ya untuk webinar mengenai successful interview for job seekers ya. Jadi pas ya, memang pembawa acaranya artinya adalah keynote speakernya adalah memang praktisi di bidang itu ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua panitia ya yang luar biasa kerja kerasnya sehingga webinar ini bisa terlaksana dengan baik ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Direktur terutama yang membidangi kemahasiswaan dan kerjasama, Bu Fani ya. Kemudian ada di sini ada Ketua LCC yang luar biasa ya. Kemudian ada moderator ya yang sangat berpengalaman dari Jogja ya. Ini Mas Dinar nih, ada event organizer dari Jogja luar biasa ya. Ini ada Bu Liska ya. Ini juga IO dari Bro yang luar biasa juga nih ya. Dan yang terakhir kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya yang saya kasihi semua ya dan saya banggakan. Terus ya saya lihat teman-teman mahasiswa ini luar biasa ya. Saya baru selesai ngajar leadership di timnya SPM itu, waduh saya mau nanya ke Pak Niko nih, kapan saya ngajar lagi ini? Saya terus terang melihat antusias teman-teman mahasiswa ini saya sangat bangga juga ya. Baik, saya akan memberikan beberapa poin, tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Mbak Mei ya, jadi sebagai narasumber, tetapi saya yang menambahkan sedikit saja ya. Yang pertama, saya melihat dengan peserta yang sekarang 73 ya, 73 luar biasa ya. Saya melihat pertama materi yang disampaikan oleh Mbak Mei itu menarik sekali materinya ya. Materinya menarik sekali, tidak membosankan, ada video, kemudian ada audionya ya, kemudian ada banyak contoh-contoh ya. Ini adalah materi yang sangat bagus dan yang paling penting kontennya bagi rekan-rekan yang ikut pada pagi ini ya, terutama yang sudah semester akhir yang pertama itu yang paling penting adalah CV tadi ya. Disampaikan Mbak Mei tadi, CV itu harus atraktif ya. Bahasa sekarang itu atraktif ya. Ya tadi ada iklan-iklan ya, contoh analogi dan sebagainya itu luar biasa ya. Jadi atraktif itu begini, apakah CV yang 10 lembar lebih atraktif dengan CV yang hanya 6 lembar gitu? Jawabannya ya tidak ya. Jadi atraktif itu tidak diukur dari berapa tebal CV-nya, ya, karena semakin tebal semakin ngawur nulisnya, ya yang HR-nya pusing tambahan ya, bacanya pusing ini awalnya kemana, akhirnya kemana gitu ya. Jadi tolong dibuat yang benar-benar atraktif. Dan apakah atraktif itu banyak warna-warni CV-nya gitu? Ya kalau terlalu banyak warna-warni tidak bisa manage dengan baik, ini ya akan jadi CV yang norak gitu ya. Ya, jadi harus benar-benar dibuat seperti tadi tips yang diberikan oleh Mbak Mei dan juga beberapa contoh itu ada ya di website ya. Contoh-contoh untuk CV untuk beginner ya, CV untuk yang sudah berpengalaman itu ada semua. Dan kemudian dikombin dengan apa yang disampaikan oleh narasumber pada pagi ini ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh narasumber ya, Mbak Mei pada pagi ini penting, yaitu saya garis bawahi, yaitu mengenai personal branding ya. Jadi personal branding itu penting sekali. Dan ini saya kemarin udah pesen ke Bu Fani ya, Bu Liska. Ya, kalau bisa Sabtu ini nanti Pak Rudi ini akan membawakan webinar dengan judul personal branding. Jadi pas sekali. Jadi Mbak Mei hari ini membawakan mengenai job successful interview for job seeker. Nanti Mas Rudi ini satunya di arrange personal branding, luar biasa ya.
Jadi teman-teman nanti akan banyak mengkombinasikan apa yang didapat pagi ini dan juga nanti di hari Sabtu ataupun nanti panitia akan arrange ya. Baik, yang kedua adalah tadi sering disebut sama narasumber ya, itu mengenai first impression. Dan sudah jelas disampaikan oleh narasumber ya. Tadi Mbak Mei menyampaikan ada dua yang paling penting itu yaitu mengenai penampilan dan sikap ya. Jadi itu penting sekali ya. Jadi saya nggak ngulang lagi, tapi tolong dicamkan tadi. Dan kalau bisa materinya ini misalkan di-share ke adik-adik mahasiswa, saya pikir lebih bagus ya Mbak Mei ya. Jadi itu akan bisa jadi self reminder ya. Jadi bisa akan tetap dipakai. Kalau misalkan kurang jelas, bisa kok menanyakan kepada Mbak Mei di IG-nya, boleh-boleh saja ya. Boleh kan Mbak Mei ya? Boleh ya? Iya, saya pun juga welcome kok kalau ada ditanya-tanya di lewat media apapun saya welcome. Saya yakin Mbak Mei juga orangnya, saya dengan Mbak Mei ini pernah satu tim ya di HR-nya BC, jadi saya tahu persis beliau ini adalah memiliki potensi yang luar biasa, kemudian saat ini juga sedang menyelesaikan dalam waktu dekat, mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa mendoakan Mbak Mei MBA-nya di ITB segera selesai ya. Jadi nanti lebih banyak sharing lagi ya. Hal-hal yang baru-baru lagi gitu ya. Itu banyak yang doakan Mbak Mei ada 72 ini biar cepat ya. Oke. Amin, makasih Pak. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ingat tadi disinggung sama narasumber juga berhubungan dengan track record ya. Track record hati-hati. Kalau zaman dahulu, zaman saya melamar pekerjaan, kalau menanyakan Agustinus ini bagaimana, saya ditanya pihak rekruter nanyakan ke HR saya sebelumnya. Ya, apalagi mereka kenal, mereka akan telepon. Bagaimana si Agus ini di perusahaan sebelumnya? Wah, HR-nya kebetulan lihat saya nggak bagus. Wah, jangan direkrut lah si Agus itu. Itu di sini troublemaker itu, bukan problem solver tapi troublemaker itu. Jadi perusahaan itu akan tidak merekrut. Tapi sekarang lain caranya. Tidak perlu menanyakan kepada HR. Cukup diklik Mulyana Facebooknya apa, ya contoh. Ternyata Mulyana itu Facebooknya hampir tiap hari tuh maki-maki orang aja. Nah perusahaannya takut nggak mau ngerekrut. Kira-kira gitu. Kemudian juga Baramuli, ya Baramuli di IG-nya ngomongin orang aja, bahasanya kasar aja. Gimana mau ngerekrut kita? Ya, kira-kira begitu ya. Hati-hati. Jadi mulutmu apa? Mulutmu? Harimaumu, Pak. Nah, kira-kira gitu. Harimaumu, Pak. Itu hati-hati ya. Jadi kalau bisa contoh. Kalau misalkan Muli mau bikin yang aneh-aneh apa namanya? Update-nya, contohlah tip memasak aja lah lebih enak, itu malah lebih aman itu. Tapi kalau maki-maki, dosennya dimaki-maki apalagi di situ kan di dalam Facebook diungkapkan, aduh ini udah cikal bakal nggak bisa direkrut ini ya, kira-kira gitu. Itu yang paling penting dan itu harus dijaga ya. Tolong setiap jari yang mau kita gerakkan, setiap mulut yang mau kita buka ya, tolong itu selalu dijaga ya. Itu akan membuat citra kita. Itu masuk ke personal branding. Ya, kalau di Facebook suka maki-maki orang Baramuli, berarti Baramuli brandingnya ya kan maki-maki orang, kira-kira begitu ya. Tapi kalau Baramuli misalkan aktif nulis di Facebook mengenai teknologi, ya berarti wah ini cocok ini. Baramuli ini cocok ini untuk jadi karyawan kami, kira-kira begitu ya. Terus berikutnya adalah menangkan tadi Bu Mbak Mei kan sudah membawakan beberapa tahapan-tahapan interview ya. Jadi sebenarnya menangkan setiap tahapan interview ya. Jadi kalau bicara menangkan tahapan-tahapan interview itu bahasa kerennya sekarang quick win. Jadi quick win, ya. Menangkan tahapan-tahapan interview tadi yang sudah di-sharing oleh Mbak Mei sebagai narasumber kita pagi ini ya. Dan yang terakhir dari saya tadi menarik sekali, ini yang sering salah, sering orang yang interview ketawa-ketawa ya. Ini mengenai salary ya. Tadi salary tadi saya nggak mengulang lagi, Mbak Mei sebagai narasumber sudah menjelaskan dengan detail ya.
kalau menyebutkan seller itu yang rasional ya, yang jelas. Tetapi saya menambahkan sedikit, tolong nanti rekan-rekan bisa juga buka websitenya Kelly Service Indonesia ya. Di Kelly Service Indonesia itu ada namanya salary survey dari semua bidang industri yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Nanti rekan-rekan klik daerah Kalimantan Timur pun muncul. Seorang customer service di Kalimantan Timur di bank itu berapa range-nya, dari berapa ke berapa, muncul di situ rekan-rekan ya. Jadi itu akan menambah literatur tadi yang Mbak Mei sebagai narasumber sharingkan kepada rekan-rekan semuanya ya. Dari saya cukup itu dulu rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tambahan dari closing statement saya bisa bermanfaat juga dan juga bisa menambah wawasan selain tadi yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa Mbak Mei. Dan ingat ya, semua yang Mbak Mei sampaikan tadi adalah hanya 2,5 jam sampai 3 jam. Dan itu disampaikan dengan teoritikal dan sedikit disimulasikan. Itu akan menjadi lebih baik lagi adalah apa yang disampaikan oleh Mbak Mei sebagai narasumber, tolong dipraktekkan. Ya, dipraktekkan dari bagaimana? Dari tindakan-tindakan setiap hari yang kita lakukan. Contoh misalkan, anggaplah kalau menghadap Pak Riza sebagai dosen, masuk ke ruangannya Pak Riza dengan sikap yang bagus, dengan cara berbicara yang bagus, itu salah satu contoh ya sederhana yang mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mei sebagai narasumber. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rizka ya. Terima kasih Ibu Rizka.